ingin bangun rumah, apa aja sih yang harus kita ketahui dan apa aja yang harus kita persiapkan? Biasanya nih, kalau mau bangun rumah, tinggal panggil pemborong atau tukang harian langganan. Deal harga, baru deh desain kemudian. Desain bisa dari pemilik rumah dengan gambar seadanya, atau digambar dari ide tukang atau pemborong, atau mencontoh dari bangunan yang sudah ada yang pernah dibangun oleh tukang atau pemborong. Hasilnya ternyata sering bikin kecewa. Apalagi kalau lihat rumah tetangga yang desainnya lebih bagus, tapi harganya tidak lebih mahal. Nyesel banget, kesel juga, tapi mau gimana lagi? Udah terlanjur bangun, sudah keluar duit banyak, masa mau dibongkar lagi? Nah, daripada kejadiannya seperti itu, mendingan sebelum membangun rumah, buat dulu perencanaannya yang matang. Simpel aja. Yang harus kamu persiapkan selain duitnya adalah dokumen desain dan dokumen perencanaan. Dokumen desain berisi hasil dari ramuan ide-ide dan keinginan kamu, jadi konsep yang diolah menjadi desain yang mantap. Secara kasat mata, hasil desain berupa gambar-gambar 3 dimensi yang menunjukkan bentuk keseluruhan desain bangunan. Alangkah lebih baik jika desain dilengkapi dengan animasinya. Hasil akhir desain berupa gambar 2 dimensi, denah, tampak, dan potongan yang terukur dan terskala. Jadi ingat ya, dokumen desain berisi konsep berupa gambar 3 dimensi, harus lengkap dengan animasinya, dan hasil akhir berupa gambar prarencana. Makanya, kamu juga harus siap dengan item yang satu ini, yaitu dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan berisi gambar kerja, spesifikasi material, dan rencana anggaran biaya. Di dokumen desain, terlihat jelas bentuk bangunan rumah kamu secara keseluruhan. Tapi kita perlu tahu juga nih, gimana detail tiap elemen pendukungnya. Elemen-elemen bangunan adalah atap, dinding, lantai, juga jendela, pintu, tiang, kanopi teras, trap teras, kanopi jendela, list jendela, profilan, pagar, pintu pagar, tempat sampah, kanopi carport, pintu garasi, dan masih banyak lagi.
Semua elemen-elemen ini harus digambar detailnya dalam bentuk gambar 2 dimensi, terukur, dan terskala. Nah, gambar-gambar inilah yang disebut sebagai gambar kerja. Ini bukan gambar biasa ya. Tidak boleh ada kesalahan dalam pembuatan gambar kerja. Dikerjakannya pun hanya oleh orang yang spesialis ahli di bidang ini. Di gambar kerja harus mewakili semua informasi detail yang dibutuhkan untuk pembangunan. Contohnya, gambar kerja jendela dibuat secara grafis. Di sini harus jelas berapa ukuran jendelanya, apa materialnya, bagaimana sistem buka daun jendelanya, jendela ini dipasang di dinding berapa sentimeter tuh dari level lantai ruangan. Ini jendela tipe apa? Dan adanya di ruangan mana? Berapa jumlah masing-masing tipe? Kusennya pakai architrave atau profilan nggak? Dan bagaimana detailnya? Semua keterangan ini harus jelas di gambar kerja. Dan tiap elemen, detailnya pasti beda-beda. Gambar kerja harus mudah dibaca oleh orang teknik ya, yaitu orang-orang ahli yang bisa mewujudkan desain dan fisik rumah kamu. Gambar kerja bukan dikerjakan oleh arsitek loh, tapi oleh drafter. Paham nggak? Paham ya? Dan sekarang kita bahas tentang spesifikasi material. Ingin dong punya rumah yang saat kita masuk ke dalam langsung berasa banget kemewahannya. Terasa di ruangan yang mahal. Atau kamu lebih suka rumah yang penuh getar seni, rustic, kuno, tapi nyaman. Keren buat foto-foto, Instagram worthy deh. Atau rumah simple tapi rasanya aman, nyaman, betah banget, sampai nggak mau keluar rumah. Ini semua bisa dihadirkan dari pemilihan material yang tepat pada tiap elemen di bangunan rumah kamu. Jangan salah mengerti ya, material yang dimaksud bukan semen atau pasir, tapi material finishing bangunan. Contohnya, di ruangan ini lantainya mau pakai apa? Apakah dilapis marmer seperti ini? Dan dindingnya mau difinish apa? Apa cuma dilapis cat? Atau mau lebih mewah dengan lapisan kayu seperti ini? Plafonnya mau pakai yang biasa aja atau yang lebih kuat dan kedap suara? Lalu, lapisan tangga mau pakai apa? Isi toiletnya gimana tuh? Material bangunan yang sudah kamu pilih dan disetujui dalam desain bukan sekedar disebut dan dicatat aja ya, tapi disusun dalam sebuah diagram yang rapi. Juga harus lengkap dengan informasi spesifikasinya. Ini adalah spesifikasi material untuk kamar mandi. Di sini jelas ada keterangan itemnya, ada gambar barangnya, apa mereknya, tipenya, jumlah tipe kloset ini, adanya di kamar mandi mana aja. Juga ini harus lengkap dengan referensinya ya. Jadi kamu bisa ngecek kualitas barangnya. Bisa lihat di website
dan kalau perlu nomor telepon tokonya. Fungsi spesifikasi material adalah 1. Memudahkan proses pembuatan rencana anggaran biaya. Kedua, mempermudah pembelanjaan material saat proses konstruksi berjalan. Ketiga, untuk cek akhir sebelum serah terima bangunan. Sering terjadi saat berunding dengan kontraktor sebelum rumah kamu dibangun, isi spesifikasi material ini bisa berubah. Tapi harus dengan persetujuan bersama ya, karena perubahan ini bisa mempengaruhi harga konstruksi bangunan yang harus kamu bayar. Kalau kamu rencana bangun rumah, pasti kamu ingin tahu dong, berapa biaya yang harus kamu keluarkan. Nah, soal RAB ini, informasinya jangan sepotong-sepotong. Nanti kamu salah ngerti. Makanya, khusus tentang RAB, aku buat di vlog selanjutnya. Supaya informasinya mudah kamu cerna. Ingat ya, sebelum rumah kamu dibangun, sebelum kamu panggil tukang, atau pemborong, atau kontraktor, kamu harus siap dulu dengan dokumen desain dan dokumen perencanaan. Supaya proses pembuatan rumah kamu bisa lancar dan anti gagal.